Indonesia, visioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita akan membuka Alkitab kita sebagai perenungan kita pada kesempatan ini yang terambil dari Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita mempersiapkan Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Kita mulai dari pasal 1, saya baca 24, saudara 25, terus pasal 2, 1 sampai 5. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Sebab di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sama 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Injil yang menyelamatkan, yang berpusat kepada pengharapan di dalam kepastian, itu menjadi kegairahan di dalam kehidupan iman sejati orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, ada satu perintah yang jelas bagi kita di dalam hidup keimanan kita, bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk duduk dan berdiam diri, tetapi berani menderita untuk Dia dalam konteks memberitakan Injilnya. Artinya, tidak ada satu sikap hidup di mana kita boleh selamat dan duduk berdiam diri, tetapi terus bergolak dan bergelora untuk menyuarakan kebenaran dimanapun, kemanapun, kapanpun. Dan bagaimana kita akan melakukannya? Di dalam tengah pergumulan kehidupan keseharian kita, ratusan hingga ribuan lagu tercipta dari mereka yang mencintai Yesus Tuhannya. Johann Sebastian Bach bahkan mencatat, ketika kebutaan sudah mulai melanda dia dan istrinya menyarankan untuk dia berhenti menulis lagu, ia berkata, bahkan ketika mataku buta, aku pun tak akan berhenti. Istriku, engkaulah yang akan menjadi mata bagiku. Hanya kematian yang bisa menghentikan aku untuk menuliskan kisah tentang Tuhanku. Terpakai itu dalam hidup kita? Sebuah pertanyaan yang sangat menarik, saudara yang kekasih.
Oleh karena itu kita memperhatikan apa yang dikatakan Paulus di dalam bacaan kita. Bagaimana kesukaan seorang pemberita Injil adalah karena bersuka cita boleh menderita dalam pekabaran Injil sebagai bagian melengkapi tubuh Kristus, pekerjaan Kristus. Dia bilang jemaat, artinya dalam menggarap jemaat ini menjadi tubuh Kristus yang utuh. Dalam menggarap jemaat ini bertumbuh dalam kebenaran. Maka Paulus bersyukur boleh menderita untuk itu. Saya tidak tahu sejauh mana semangat itu hidup dalam hidup kita, saudara. Tetapi saya pikir tiap kali orang berpikir tentang pelayanan, maka dia akan berpikir pelayanan mana yang memberi dia fasilitas dan kenikmatan. Pelayanan mana yang akan memberikan dia gengsi dan kehormatan. Pelayanan mana yang membuat dia terkenal dan dikenal. Tidak akan ada orang terlalu bodoh masuk dan memilih sebuah pelayanan ketika pelayanan itu tidak menjanjikan. Pengalaman saya berurusan dengan orang-orang yang mau melayani, baik ketika melamar di sekolah kita, baik ketika dalam berbagai diskusi, pertanyaan selalu berkisar seputar masa depan, saudara yang dikasih. Dan akhirnya orang memukirkan, melukiskan keluh kesah yang tidak pada tempatnya. Maka semakin sadarlah kita betapa hidup sangat menyedihkan. Kalimat yang paling terkenal, melayani sih melayani, tapi kan kita butuh uang untuk hidup. Saya tidak tahu lagi apakah uang yang membuat kita hidup atau Tuhan yang membuat kita hidup. Jika Tuhan membuat engkau hidup, maka Ia akan mengirim apa yang perlu bagi. Tapi jika uang yang membuatmu hidup, engkau tidak lagi memerlukan Tuhan menjadi nomor satu hidup. Bagi saya itu ilmu. Karena itulah saudara yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi sebuah pembelajaran bagi saya yang sangat menemplak dan mengatakan bagaimana aku bersuka cita bahwa boleh menderita dalam dagingku. Untuk apa yang kurang pada penderitaan Kristus Tuhanku? Yesus sudah naik ke surga, pelayanan harus diteruskan. Ketika Paulus melanjutkan tugas pemberitaan, tugas pemberitaan, penderitaan yang datang baginya menjadi sebuah kesukaan. Siapa yang sanggup membangun pemahaman seperti itu, saudara yang kekasih? Saya kira kita tidak akan sanggup, bukan? Oleh karena itulah perlu pergumulan di kehidupan kita keseharian, perubahan pemahaman konsep kita. Dalam pelayanan kita seringkali masih pengen menjadi pusat perhatian dan orang yang paling penting. Tersinggung ketika rasa kurang dihargai, dan itu menjadi pecundang yang mengerikan dalam keimanan. Seharusnya kita belajar menjadi orang Kristen yang bertarung, yang mungkin terlupakan, yang mungkin terabaikan. Dan orang mungkin tak memandangmu, tapi kau harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itulah pemberitaan itu. Itulah kesukaan itu. Yang kedua, ketika Paulus mengatakan bagaimana kesukaan seorang pemberita Injil bersuka cita karena boleh jadi pelayan yang memberitakan Injil, bukan menjadi orang penting di dalam diri itu. Dia menempatkan diri sebagai seorang pelayan dalam memberitakan Injil. Padahal Paulus adalah orang penting yang luar biasa. Dia dulu adalah seorang yang sangat terpandang sebagai seorang skolas di dalam perjanjian lama. Si jenius yang hebat, murid dari guru yang terkenal Gamaliel. Tetapi Paulus tidak pernah menaruh itu sebagai gengsi nomor satu di dalam kurikulum vitae-nya. Sehingga dia menyobek seluruhnya kebanggaan yang ada, dan dia merelakan dirinya menjadi pelayan bagi orang yang seringkali menjengkelkan. Yang karenanya dia menulis surat mencerminkan perasaan hatinya. Kepada orang Galatia, ia sempat menyatakan kekecewaannya karena kekurang tegaran mereka dalam beriman. Tetapi dia tidak pernah mengatakan kekecewaan bahwa dia tidak mendapat perhatian. Dia kecewa dan dia bisa marah kalau jemaat itu tidak setia bertuhan. Itu kekecewaan. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Paulus menjadi sesuatu gembira yang sangat luar biasa. Dan ketika dia menuliskan apa kepada berita orang-orang yang ada di Kolose, dia berjuang dengan kesungguhan yang sangat hebat. Penjara pun bukan masalah bagi seorang Paulus. Dari balik tali besi, dia tetap melukiskan cinta kasih yang luar biasa. Oleh karena itu saya pikir kita perlu merekonstruksi pemahaman kita tentang pemberitaan Injil. Saya kira orang Kristen perlu merekonstruksi pemahaman. Apakah betul sebetulnya kita hamba Tuhan? Apakah betul sesungguhnya kita anak-anak Tuhan? Saya pikir perlu direkonstruksi secara tuntas. Karena harus kita akui dengan jujur, gereja gagal menjadi terang, saudara yang kasih. Cerita dan kisah gereja sekarang lebih banyak menjadi batu sandungan. Kegemilangan, kenikmatan itu yang menjadi target dan tujuan.
Ini menjadi kengerian yang luar biasa. Kegairahan terhadap kebenaran Injil semakin menurun. Euforia dan kebanggaan yang menggila terhadap gembira dunia itu yang semakin menguat di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah bukan karena hal-hal dunia, tapi kehormatan yang Tuhan berikan, termasuk boleh menderita untuk Dia. Saya pikir dalam pelayanan kita mesti belajar melakukan apa yang harus kita lakukan, tidak menunggu apa yang harus orang katakan. Mungkin banyak orang menjanjikan kepadamu sesuatu tetapi tidak datang, bukan alasan untuk tidak melayani. Karena melayani adalah urusan kita dengan Tuhan. Ada atau tidak ada, janji ditepati atau tidak, itu nomor 5. Bukan itu argumentasi pelayanan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan? Karena memang harus melakukan sebagai korelasi pribadi kita dengan Kristus Yesus, Tuhan kita. Itu yang menjadi paling penting. Sehingga Paulus merasa bersuka cita. Kenapa? Karena dia boleh menjadi pemberita Injil dan bukan pedagang Injil. Saya memakai istilah ini karena Paulus sendiri selalu melukiskan kalimat yang sangat menarik, saudara yang dikasih. Bagiku upah, katanya, kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bagiku upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Sulit sekali memahami itu. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu kita menemukan titik pergumulan dan mengalami apa yang dikatakan Paulus, baru kita mengerti. Ya, saya suka berkata, kalau saya pergi ke Kalimantan, tempat yang kita dirikan, tempat di mana kita berkeringat, tempat di mana saya melayani, tempat di mana membuat saya juga babak belur, bahkan mengalami sakit penyakit dan seterusnya. Berjibaku untuk itu. Dan saya akan merasa sangat tersinggung kalau kemudian terjadi pengabaian kepada kehadiran saya. Kalau kemudian mereka lalai menghormati saya, barulah saya tahu betapa saya sangat berhitung dengan eksistensi diri saya. Mungkin mulut tak terucap, tapi dalam hati sudah menunggu rasa hormat. Baru saya sadar, upah adalah upah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahagia tanpa penghargaan, sukacita dalam penderitaan. Bagaimana bisa menemukan? Itu misteri paling berat. Sehingga saya terus belajar, lakukan, dan tidak perlu kau perhitungkan. Kerjakan, dan jangan kau rasa kau terlalu hebat dalam melayani Tuhan. Itulah prinsip yang harusnya kita tumbuhkan. Ternyata tidak mudah melayani Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Saya berani bertanding dan berani berdiri di depan banyak orang untuk hitung-hitungan soal pelayanan. Saya kira rapot saya cukup bagus, tetapi saya tidak berani menghadap kepada dia dan mengatakan pelayananku bagus, karena gentar batin dalam kejujuran. Maka merenungkan apa yang dikatakan Paulus menjadi cermin besar yang bisa kita lihat betapa kita jauh dari apa yang menjadi kehendak. Ayo saudara, oleh karena itulah mari kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan mau. Dan Paulus menelunjuk kepada beberapa orang dan berkata, banyak orang memberitakan Injil untuk perut mereka. Mereka mencari keuntungan dari pemberitaan Injil, entah uang, entah nama. Semua orang berbondong-bondong buka gereja karena menjadi usaha yang paling bagus dalam dagang mengumpulkan uang. Semua orang berbondong-bondong menjadi pendeta asal bisa bicara karena menjadi pelarian yang paling sederhana, gagal berprestasi, masuk di sana dan semuanya bisa mengandalkan cuap-cuap tanpa pernah mau belajar. Mudah bagi kita untuk mengenali siapa yang cinta Tuhan betul-betul. Siapa yang cinta Tuhan betul-betul pasti dia akan terus belajar dalam hidupnya, mendalami dan tidak berhenti. Dia bertanding dan pertaruhkan. Dia akan meminggirkan berbagai dalih. Tetapi barang siapa terlalu banyak berdalih sehingga tidak bertumbuh dalam pelayanan, dia terlalu cinta dirinya dan dia akan menumpuk ribuan dalih alasan dalam kegagalannya. Itu menyedihkan. Karena itu kalau engkau berkata habis dia begini, saya mau begini, tapi begitu. Paulus berkata, jangan itu. Aku bersuka cita ketika aku boleh mengalami kesulitan, kepahitan, penderitaan demi pelayanan kepada tubuh Kristus. Puji. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pikirkan itu. Betapa sebetulnya kita jauh dari memasukkan Injil karena hidup kita berpusat kepada diri dan selera kita, bukan kepada Injil itu. Karena itu bersukacitalah. Maka orang yang bersukacita memberitakan Injil, tidak mungkin dia pernah bisa berhenti karena penderitaan pun menjadi kesukaan, apalagi kesukaan itu sendiri. Keunggulan yang luar biasa saudaraku yang kekasih, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Karena itu kita mesti terus maju dalam kehidupan kita.
sulit mau menerjemahkan apa yang harus kita lakukan, bukan? Tidak gampang. Secara teoritis saya harus banyak istirahat. Tapi saya tahu banyak kerjaan yang saya mesti kerjakan, sehingga saya harus mengatur pekerjaan sedemikian rupa, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jalankan apa yang bisa dijalankan, lakukan apa yang bisa dilakukan, terbaik. Risikonya kalau mau terbaik selalu kosnya tinggi. Kalau you mau khotbah baik, ya siapkan baik-baik. Kalau mau ngajar baik, investasi waktu untuk persiapan baik-baik. Capek kan? Mana mungkin barang bermutu recehan harganya? Pasti mahal. Nah, kalau kau belum berkeluh kesah, capek, letih, nggak bisa yang kayak ini, nggak itu, mana mungkin? Johann Sebastian Bach berkata, andai kata pun aku buta, istriku engkau menjadi mata bagiku, tak akan berhenti untuk menuliskan lirik-lirik lagu itu. Dia mengabarkan Injil lewat beritanya. Itu pula yang kita tahu dari tiap lagu. Bagaimana tiap orang bergumul dan menulis. Dan tulisan mereka menjadi lirik yang hebat. Kesukaan untuk memasyurkan Injil yang besar yang tidak pernah berhenti di kehidupan. Harusnya itu mewarnai dan mempermalukan kita di kehidupan kita. Tahun lalu kita berpikir tentang bagaimana Fanny Crosby dalam kebutaan, tapi mengukir banyak karya. Herannya, mata kita melek, tapi hanya membuat masalah. Coba pikirkan, saudara, bagaimana kita ke surga mampu mengangkat kepala? Saya rasa malu setengah mati. Mereka di tengah tekanan yang berat dan sulit tetap memberitakan Injil. Kita justru banyak kelebihan keunggulan yang ada, kenikmatan dunia membuat kita justru tidak tahan banting dalam kehidupan. Pergumulan ini, sehingga pemasyuran Injil itu akan terasa masyhur dan luar biasa kalau kemudian orang bisa melihat betapa kita setia memberitakan Injil di dalam berbagai kesulitan, kepahitan dan kegetiran. Betapa orang bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam hidup kita karena kita tidak pernah berhenti mengumandangkannya. Tak ada penyakit yang bisa mengganggu Paulus. Duri itu pun membuat dia semakin memasyurkan Injil Kristus. Di dalam kelemahanku ya Tuhanku, nyatalah kekuatanmu. Mengertikah engkau arti memasyurkan Injil? Kalimat itulah. Dari mana kalimat itu datang? Dari pergumulan. Bagaimana pergumulan itu bisa terjadi? Dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan bisa duri dalam kehidupan? Tuhan baik kalau dia beri duit. Tidak ada yang salah. Yang salah, kita seringkali salah mengerti kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu sebab kita tidak sanggup memasyurkan Injil dalam kebisuan kita. Bahkan ketika berbicara pun tentang Injil, Injil puji Tuhan, haleluya, sebetulnya rontok semua kalimat kita karena gugur akibat perbuatan kita. Tidak cocok, saudara. Tapi mereka ini seringkali tak banyak berbicara. Satu kata sudah menjadi khotbah yang luar biasa karena terasa dalam hidupnya. Saya pikir-pikir ya, kalau saya baca Injil selalu nggak ada sulitnya untuk memahami apa kata Paulus, apalagi kata Petrus. Saya mampu menulis lebih baik dari Petrus. Saya bisa menulis lebih dalam dari Yohanes. Tapi saya tidak sanggup menjalani yang mereka jalani. Saya seringkali berkata, saya pengkhotbah yang lebih baik daripada Mother Teresa. Tapi Mother Teresa adalah pelakon yang luar biasa, yang saya tertinggal jauh dari dia. Kalau kau pikir mampu berkata-kata membuat kita hebat, betapa bodohnya kita, saudara terkasih. Tapi kita berbuat di dalam kehidupan kita sehingga Injil sungguh-sungguh masyhur. Itulah menjadi kerinduan dan pemikiran kita. Kesukacitaan memasukkan Injil bagai api yang terus-menerus bergelora, membakar, membuat kita tidak berhenti. Tak ada yang tersisa, semua dibakar dalam hidup kita. Entah apapun yang ada, habis tersapu semuanya. Artinya tidak ada satu ruang dalam hidupmu yang kosong, yang tidak diisi Injil. Artinya tidak ada satu potensi pada dirimu yang tidak berwujud menjadi kesukaan suara Injil itu. Ketika kau tergeletak, hanya mampu berkata-kata, kata-katamu pun mencerminkan kesukaan yang besar. Kalau sebentar lagi aku mau mati, tak mengapa. Tapi kalian yang hidup, layani selalu Tuhan. Kalau saja kita dengar
orang mau menuju kematian mengucapkan kata seperti itu, apa yang akan kau katakan? Tidak apa yang kau berkata ketika maut mau menyongsongnya, ia pemenang yang luar biasa. Akankah kita menemukan itu? Itu pertanyaannya, saudara. Karena itu ayo menjadi pemberani yang bertanding, jangan menjadi pecundang yang menyembunyikan diri di balik kenikmatan dunia ini. Apa sebetulnya yang menjadi pusat para pemberita Injil yang membuat mereka kuat? Pusat pemberita Injil adalah rahasia janji keselamatan dari Allah untuk orang yang diperkenannya, bukan mengobral janji Allah. Kita sering mendengar istilah klaim janji Allah. Bagi saya itu pengecut yang paling kurang ajar. Apa yang kau lakukan dalam hidupmu sehingga kau berhak mengklaim janji Allah? Siapa kamu? Klaim adalah saya punya hak untuk mengambil apapun. Apapun yang Tuhan janjikan padamu itulah hak dia dan bukan aku. Yang akan dia berikan berdasarkan kerelaan kehendak. Maka dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan didapatkan pada. Tapi kau bisa mengklaim janji tanpa melakukan kehendaknya. Bukan kayak itu gila, tapi itulah kekristenan masa kini. Itulah gereja. Sehingga kita cenderung menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, yang hanya bisa meminta, memohon, tapi tidak berlaku. Sehingga kita menganggap seakan-akan berkat keselamatan itu begitu hinanya, sampai sakit penyakitmu membuat engkau kehilangan harapan. Apakah kau pikir kematian dia untuk menembus dosamu, memindahkan engkau dari neraka ke surga tidak berarti sampai kau merasa penderitaanmu begitu berat dan engkau berteriak kepada dia? Kalau saja kita mengerti betapa mahalnya kasih karunia keselamatan, mana bisa mulut berteriak terhadap sebuah penderitaan? Muliakanlah Tuhan, jalanilah hari-hari. Ini akan jadi pertandingan dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Harus inilah menjadi pergumulan kita di kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita melayani Tuhan kita, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Itu sebab ketika untuk menyatakan Injil itu, dia turun dari surga mulia, Kristus yang sama dengan Allah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Tiap kali saya mengingat ini, tiap kali saya menjadi malu. Disangkalinya keilahiannya Allah jadi manusia, dimintanya pada kita sangkali diri manusia tetap manusia, kita tak mampu mewujudkannya. Ia menyangkali keilahiannya bisa. Mengapa sulit bagi kita menyangkali diri kita? Kecintaan terhadap keberdosan yang mengerikan, itulah yang terjadi. Kecintaan terhadap diri adalah ruang di mana dosa bertumbuh dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Karena itu ayo kita terus belajar melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, supaya kita tidak terjebak. Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Jangan kurangi beritanya. Dia tidak pernah menjanjikan kalau kau ikut dia sakitmu akan sembuh. Dia tidak pernah menjanjikan kalau kau ikut dia maka kau yang miskin jadi kaya. Itu penipuan, tidak ada di Alkitab. Tapi dia menjanjikan kepadamu kalau engkau setia mengikut dia, dia akan memakaimu menjadi alatnya. Entah lewat kekayaanmu, entah lewat kesehatanmu. Itu urusan dia dan bukan urusanmu. Jangan sampaikan janji yang Tuhan tidak pernah katakan. Jangan ucapkan kata yang Tuhan tidak pernah ajarkan. Tetapi siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Kalau kemudian kita berkata, ikut Tuhan semua bisa terjadi. Mungkin kau yang sehat bisa sakit, mungkin kau yang kaya bisa miskin karena ikut dia. Semua orang akan lari, bukan? Karena itu kita tidak pernah mau memberitakan Injil yang murni. Injil itu kita diskon sampai kehilangan harganya, sampai kehilangan nilai. Siapa yang suka Injil? Kalau berat. Karena itu siapa yang bisa memasukkan Injil itu? Hanya yang menyukainya. Siapa yang menyukainya? Sulit mencarinya. Karena itu kita mempunyai ruang untuk bertanding, saudara. Bagaimana kita memasukkan Injil itu dengan genap gempita, di dalam kegairahan dan semangat yang luar biasa, berani menyuarakan suara Kristus itu saja. Dalam diskusi saya dengan beberapa rekan, saya katakan saya bisa menceritakan apa yang dibutuhkan orang, karena saya lama marketing, saya sangat mengerti marketing. Kalau gereja saya umpamakan jemaat sebagai market, saya tahu produk apa yang dibutuhkan jemaat, dan saya bisa menjual produk yang pasti dicari orang. Saya mampu untuk menjadi orator, saya mampu untuk jadi motivator,
Tapi saya sadar betul karena saya akan berkelahi dengan hati nuraniku, maka aku pilih untuk tidak. Belajar murni tidak mudah, yes. Saya sudah mau saja masih susah, apalagi nggak mau, apalagi dengan sengaja. Kemudian saya menjual belikan Injil itu dan mulai memberitakan yang bukan berita Injil itu. Maka aku tidak sedang memasyhurkannya, tapi justru menggerotinya. Lagi-lagi Paulus mengkritik orang dan berkata, mereka mengambil keuntungan dari Injil. Sebetulnya mereka tidak pernah memberitakan Yesus itu. Diri mereka yang mereka beritakan, dompet kosong yang tidak ada gunanya. Begitu kerasnya kalau baca Alkitab. Pada waktu trilogi yang pertama, kita mendengar kalimat Yesus bukan, siapa yang mau ikut dia? Kalimatnya terlalu keras, ajarannya terlalu keras. Maka sebagian dari murid-murid itu pergi meninggalkan Yesus. Tinggal yang 12 murid dan dia bertanya, mengapa kalian di sini? Tidakkah kalian juga pergi? Bukankah aku memilih kalian 12? Tapi satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Ternyata murid yang bertahan tidak keluar karena ajaran yang keras, satu pun masih penjahat. Gila. Jadi saya mulai pikir-pikir, tiap hari ajaran keras Tuhan Yesus itu bisa dinikmati dan dimanipulasi sama dia. Nah itulah si Yudas. Jadi jangan juga GR ya, Pak Bima ajarannya keras, tapi saya sedia ikut dia. Mungkin juga Pak Yudas. Tapi saya tidak tahu. Maka itu bisnismu. Dan bisnisku pun jangan sampai kemudian aku menyuarakan suara yang keras, tapi aku tidak dihidupi olehnya dan hidup seperti ini. Saudara yang kekasih, tidak mudah ya. Ketika melihat kesulitan, kesengsaraan dalam banyak persoalan, sebetulnya saya sangat terobsesi untuk memikirkan orang-orang yang lebih bawah, berbuat lebih banyak lagi. Tidak lompat-lompat, tetapi mulai memikirkan dengan sistematis. Saya sangat terobsesi kalau bisa menolong lebih banyak orang lagi. Tapi kemudian kebingungan sendiri dengan waktu yang ada, tenaga yang ada, kekuatan yang ada. Akhirnya saya merasa seperti tercincang-cincang karena punya keinginan tak bisa diwujudkan. Dan aku tahu keinginan ini bukan soal apa yang aku mau, tapi Tuhanku mau. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan kepada aku, jangan kau pikir ketika kau ingin melakukan apa yang baik menurutku, kau dengan segera bisa. Itu pun anugerahku. Maka saya berdoa dan berkata, Tuhan tolong. Saya ingin sabar mendengar orang-orang bawah, tapi kadang-kadang tak mampu melakukannya. Coba menikmati sesuatu. Membantu kami, anaknya sekarang tinggal di rumah, lalu kita suruh sekolah. Mamanya ajar dia gitu ya, mamanya ajar, ayo kamu begini. Saya coba turun, saya coba membantu anak itu belajar, tapi baru saya tahu ngajarin matematik gimana lagi ya. Saya mulai linglung sendiri cara ngajar anak kecil, apa caranya ya supaya begini dia bisa ngerti. Waktu saya pikir-pikir, waktu saya turun, ternyata nggak gampang. Saya bilang, kamu kalau ngajar anak jangan gitu. Lalu saya take over dong, saya ngajar, bego juga. Baru saya pikir-pikir, gampangnya untuk bilang orang ini dan itu. Kalau kau tidak turun, coba kau turun baru kau tahu. Baru saya mulai pikir-pikir lagi, iya ya, gampangnya bilang Yesus gini, Yesus gitu. Omong gampang, coba lakukan, baru kau mengerti. Tadi baru saya lakukan, baru saya pikir, kenapa nggak gampang ya? Lalu saya kebingungan, apa yang saya mesti katakan ya? Gimana caranya ya? Tekniknya gimana ya? Saya nggak konsen di situ lagi. Saya nggak tahu lagi cara ngajar berhitung gimana. Ya, sampai kita siap batu 1, 2, 3, tambah 5. Udah kayak di kampung zaman bapak lah ya. Mestinya kan ada yang lebih maju. Tapi saya juga nggak ngerti umur segitu ngajarnya bagaimana. Kasih tahu saya. Karena saya mau mengajar anak pembantu saya. Kasih tahu saya sebuah teknik supaya saya bisa menikmati bagaimana menolong dia pintar. Karena saya rindu, sebetulnya saya bayang-bayang kadang ya, waktu nanti ini anak bisa terus besar begitu ya, entah terus bisa kita didik apa tidak. Tapi yang kata nama kita dalam keberhasilannya, maka
Itulah kepuasan hidupmu. Di keberhasilanku. Pak Bikman dulu pernah ngajar aku. Itulah hidup. Jadi pendeta apa susahnya? Khotbah apa sulitnya? Minta aku ratusan khotbah hari ini. Non-stop aku bisa lakukan. Tapi bagaimana melakukan? Itu kayak gitu. Dan aku bisa bilang hidup menderita untuk Tuhan. Bagus, maju, berjuang apa? Omong kosong. Kalau kalian tidak bisa lihat, tidak hari itu. Semua banyak khotbah yang heroik, bukan? Tapi hidupnya tidak mencerminkan sama sekali. Bukankah kita juga sama? Bukankah semua kita berani untuk menyuarakan ini dan itu, tapi kita tidak melakukan, bukan? Betapa tidak mudahnya sebuah kehidupan. Saya bisa khotbah makin bagus, tapi saya tetap orang bercela. Yesus Kristus tidak mungkin. Karena itu akan menjadi amat sangat tolol kalau aku ceritakan betapa hebatnya. Aku harus menceritakan betapa hebatnya dia, dan sadarlah aku betapa tidak hebatnya aku. Jangan itu. Coba tiap kali kau berbicara tentang Kristus Tuhan itu, setiap kali kau berbicara tentang Rasul itu, bercermin dirilah. Itukah aku? Jika bukan, maka katakanlah kepada jiwamu, hai jiwaku, kurang ini, kurang itu, harus begini dan harus begini. Mudah bagi kita menghormati orang selevel, mudah bagi kita menghargai teman-teman, bukan? Apalagi orang tidak kenal baru ketemu, kita berusaha memberikan citra yang baik. Tetapi semakin dekat, semakin sulit kita memahami. Apalagi kalau cuma bawahan kita. Kita tidak terlalu peduli dengan perasaan. Kristenkah itu? Tidak. Karena itu kalau kita pikir-pikir, Kristenkah kita? Mungkin juga tidak. Jadi bagaimana kita bisa memasukkan Injil itu? Hanya satu, orang tahu kita Kristen bukan karena KTP kita. Orang tahu kita Kristen karena sikap hidup kita. Dan Paulus bilang, aku bersyukur boleh menderita melengkapi pelayanan Kristus untuk jemaatnya. Aku bersyukur aku boleh menjadi pelayan bagimu, bukan jadi bos bagimu, jadi pelayan. Saudara yang kekasih, betapa indahnya, betapa menyenangkannya kalau bisa kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ibadah adalah ibadah bagaimana memuliakan Dia, memberitakan Dia, Kristus Tuhan, bukan diri, bukan aksesoris, bukan apa yang ada. Di belakang kita ada IT yang cukup bagus. Kira-kira kalau itu tak ada, saya tak tahu. Menurut saudara, ibadah ini menyenangkan apa tidak? Pertanyaan menarik ya. Kira-kira kalau AC ini mati, menurut saudara ibadah ini menyenangkan atau tidak? Kira-kira kalau kita ganti, lalu tempat yang ada AC-nya, dinding biasa-biasa saja, kira-kira menurut saudara ibadah itu menyenangkan atau tidak? Kalau saja tidak ada yang nyanyi bagus seperti The Kapos, nanti tunarungu nyanyi, kira-kira menurut saudara bagus atau tidak? Saya tak khawatir kita akan memberi nilai rendah pada ibadah itu, kan? Kurang lightingnya, kurang ininya, kurang itunya. Karena memang bagi kita itulah ibadah. Itu sebab dimana aksesoris begitu luar biasanya, apapun khotbahnya, laris saja saudara dikasih. Ya, kita mungkin bisa menikmati anak-anak nyanyi. Oh bagus, karena itu anak kita. Tapi ketika teman kita nyanyi, kurang bagus, karena itu kompetitor kita. Kita nggak bisa menikmati itu. Itu hidup kita, bukan? Ayo kita belajar. Supaya kita manusia yang payah ini terus bergerak, maju dan menikmati itu saudaraku. Oleh karena itulah gereja harus jelas dan tepat dalam menentukan fokus kemana sebetulnya kita mau pergi. Karena itu kita di dalam memasukkan Injil pertama, marilah kita belajar bersyukur atas karunia Allah di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jangan pernah bersyukur hanya karena kau bukan orang miskin. Jangan hanya bersyukur karena kau bukan orang yang sakit. Jangan hanya bersyukur karena kau tidak punya masalah. Kau orang yang paling bodoh. Bersyukurlah karena kau sudah diselamatkan Kristus. Entah kau sakit, entah kau miskin, entah kau punya banyak masalah dan kalau betul kau sudah diselamatkan,
pasti hidupmu akan mencerminkan, dan engkau akan menjadi orang yang memasyurkan Injil itu. Belajar menikmati. Barang busuk kayak kita ini mau apa? Pantasnya terbuang. Saya kalau pikir-pikir hidup saya di waktu lampau, gak ada apa-apanya. Saya tinggal dan harus mengharapkan belas kasihan dari keluarga untuk saya bisa studi dan seterusnya. Perjuangan yang berat. Tetapi itu bersyukur kepada Tuhan membuat saya menjadi sensitif terhadap situasi-situasi karena saya pernah di situ. Saya tahu sakitnya kalau dibentak orang hanya karena saya dibawa dan gak bisa melawan. Saya tahu sakitnya tidak dihargai orang. Padahal kalau saya mau lawan bisa nih, tapi saya nggak berdaya karena saya kalah secara ekonomi. Betapa bodohnya kalau kita teruskan, bukan? Maka saya mulai membayangkan tiap kali hari hidup kita, kira-kira kita nyakitin orang nggak ya? Sadar tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa. Kita menyakiti banyak orang dalam hidup kita. Karena itu rubah mindset. Jangan rasa kau hebat dan diberkati Tuhan hanya karena kau kaya. Demi Tuhan yang hidup. Sampah hartamu. Saya bukan orang miskin. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi maafkan saya, itu bukan cerita pertama dan utama hidup saya sebagai pendeta. Hidup saya seperti dongeng dan keluarga. Tuhan cukupkan banyak hal. Tapi maafkan saya, itu bukan cerita yang perlu kuceritakan. Aku lebih suka menceritakan kepadamu bagaimana aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan seringkali gagal. Dan batinku menjerit, Tuhan tolong. Ketimbang aku menceritakan, tahu-tahu ada orang antar uang, tahu-tahu dapat mobil, tahu-tahu ini, tahu-tahu itu. Maafkan aku. Bukan itu memasukkan Injil. Karena itu ayo kita syukuri hidup kita. Apa yang ada pada kita. Bersyukur dan bersyukur melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita belajar dan bersikap tegas terhadap ajaran-ajaran yang meninabobokan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Pasal 2 ayat 4 itu menarik. Karena ternyata jemaat Tuhan sejak dulu dininabobokan dengan kata-kata yang indah. Beginilah, beponolah. Sampai Paulus bilang banyak kayu berkayat pada penglihatan, ngomong seperti berhikmat soal malaikat lah, soal inilah, penglihatan inilah, penglihatan itulah. Padahal sesungguhnya mereka sampah. Karena kalau bagimu Injil tidak jelas, bagi saya sulit mengerti karena Injil terlalu jelas. Bacalah, renungkanlah, lakukanlah, maka tahulah engkau betapa amat sangat indahnya. Oleh karena itu mari kita bergumul dengan kehidupan kita dan tidak terlina-bobo, saudara, berani bersikap tegas, mengambil sebuah keputusan di mana kita harus ada, sehingga kita tidak goncang ganjing dan seterusnya. Ini menjadi pemikiran-pemikiran serius lagi yang perlu kita kembangkan, sehingga dengan demikian kemasyhuran akan Injil itu nyata dalam hidup kita. Saya tidak akan bosan-bosan berkata, pengaruh kekristenan di bumi sekarang ini, di dunia sekarang ini payah. Hanya saja seminar-seminar gereja menurut saya tidak jujur banyak pemimpin-pemimpin gereja ini. Wah, gereja hebat, gereja ini, gereja luar biasa, berkembang di sana, berkembang di sini. Lihatlah, banyak perkembangan gereja dan banyak perkelahian di sana. Kita ini nggak bisa besar, saudara. Besar dikit sombong luar biasa. Maka saya lebih suka gereja itu dihajar oleh Tuhan. Ya, kalau kita diburu-buru orang mau dibakar, mau dihancurin, ketekunan berdua bagus ya. Tapi kalau sudah aman, tentram, semua bisa diatur, kita jadi cenderung kurang ajar ya. Tapi masa juga kita mesti diubur-ubur terus baru berdoa sungguh-sungguh, kan kacau juga kan? Iya dong, gimana dong? Matang dikit kan, jadi itu judulnya saudaraku. Bagaimana kita bisa hidup sungguh-sungguh, menikmati anugerahnya itu. Kalau kamu lihat Indonesia yang babak belur ini, saya selalu berkata pada diriku, betapa tololnya aku dan betapa kurang bertanggung jawabnya. Itu tanggung jawab saya. Indonesia ini bobrok. Makin hari makin memuatkan. Tidak ada yang bisa dicontoh, diteladani. Tapi persoalannya, saya
Saya pun tidak jadi role model dalam kelas nasional. Berarti saya pun tolong dan saya akan bertanding. Tapi saya pun akan pikir lewat mana ya? Karena saya harus hati-hati supaya saya jangan terperosokkan. Perlu perkelahian yang serius. Jangan pikirkan. Bagaimana kita memikirkan itu? Jeritan saya masukkan di televisi di program kita. Jeritan saya masukkan di khotbah-khotbah kita, di acara radio kita. Gimana supaya nyampe lagi? Sekarang kita punya Reformata tabloid, kita bikin Reformata online, dan kita sudah bikin Reformata audio streaming. Masukkan semua. Dan saya lagi memompa diri saya untuk membuat satu rubrik lagi yang akan saya tulis setiap hari. Entah bisa apa enggak ini saya lagi berkelahi dengan itu. Bagaimana sekarang saya akan berinteraksi dengan kehidupan negara ini? Sorot. Topiknya sudah saya bayangkan, tiap ada orang keluar masalah, ini yang akan saya ajar. Berkelahi. Ayo semua ikut berkelahi, saudara. Bertanding kita dengan zaman. Jangan berkelahi sesama saudara seiman. Kan kacau balau ya. Itu kan tidak memasukkan Injil namanya. Memasukkan Injil, kita berkelahi dengan zaman, dan zaman kemudian melihat betul-betul tangguhan anak Tuhan. Puji Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kita, saudara PKS. Yang harus kita pikirkan, kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana menggapai apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bertanding di kehidupan keseharian kita. Yang ketiga, kita harus belajar dan berkorban. Berani dalam memasukkan Injil, sehingga Injil itu terbaca di perilaku kita. Korbankanlah perasaan ego, korbankanlah perasaan bahwa kau bos lebih hebat dari yang lain, korbankanlah perasaan kau lebih penting dari yang lain. Korbankan semua dan belajar. Yang terpenting adalah melakukan kehendak Tuhan dan saudaraku itu. Saya kira kita sering mendengar, dan saya pun sering berkhotbah, hendaklah kamu saling berlomba-lomba mendahului memberi apa? Hormat. Hendaklah kamu saling mendahulukan satu dengan lain. Bolak-balik kita baca ayat itu, entah petunjuk baru lah, entah apalah, tapi bolak-balik pula kita langgar ayat. Kalau saja bisa kita mendahulukan yang lain, mana mungkin ada keributan dalam gereja? Keributan hanya ada kalau kita memang paling dahulu dan harus jadi paling penting. Itu menjadi. Tapi saya juga harus jujur berkata, nggak gampang saudara. Ketika saya memberi satu ruang dan membuka, kadang-kadang saya juga nggak rela loh kalau dikritik orang atau diomongin begitu ya. Nyakitin juga. Apalagi kalau kita merasa kita lebih tahu, lebih pintar, lebih hebat. Baru saya mengerti apa arti memberitakan Injil. Bukan di sana, bukan di sana, bukan di situ, di sini. Sikap hati, sikap hidup kita. Baru saya mulai ngerti kenapa orang seperti Fanny Crosby yang buta bisa melukiskan syair lagu yang indah. Baru saya mengerti kenapa orang seperti Johann Sebastian Bach menghadapi kebutaan tak berhenti menceritakan Injil. Baru saya mengerti mengapa kemudian Paulus dalam kesulitan kepahitan justru bersyukur. Ketika aku mengenal mereka, aku mengerti, dan itu hidup. Karena itu harus ada progres dalam hidup kita ya. Dulu saya pendeta, mimpi saya cuma satu saudara. Gimana saya jadi pendeta top? Wah, itu target nih. Tapi lama-lama ya nggak beres nih. Pelan-pelan. Satu kali teman datang, Lingman, ambil program TV. Sudah waktunya kamu bicara TV. Saya biaya itu. Saya bilang tunggu sebentar. Saya pikirkan nanti saya cek. Lalu beberapa lagi ketemu kita. Loh, kamu kapan mau mulai? Ayo hitung biayanya, saya biayain semua. Maju. Tapi saya bilang sorry, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya belum siap terkenal. Justru dia. Ini memang saya takut saudara. Karena saya takut dengan diri saya. Saya pikir-pikir kalau saya terkenal, kira-kira saya masih tetap setia melayani Tuhan ya?
Masih murni nggak ya? Pemberita Injil dan bukan pedagang Injil. 2 tahun tertunda. Sampai kemudian satu waktu berjalan begitu rupa, bukan by design, kemudian bergerak, lalu saya merasakan pimpinan Tuhan dan saya lakukan. Sampai sekarang. Saya baru pelayanan di gereja, sebuah gereja tadi pagi. Pak, saya jumpa dengan Bapak. Pak, saya nonton TV. Pak, saya mulai bayangkan tiap kali saya ketemu orang Pak. Saya diharapkan, Pak Bigman ya, yang di TV ya. Tapi jadi kok makin ngeri saya. Di pesawat pun pernah. Sore ini Pak Bigman yang pendeta ya, mati ya. Untung tadi dia bikin macam-macam. Kalau macam-macam habislah kan kira-kira begitu ya. Sekarang saya kemana semua paku. Tapi saya sudah berpikir kembali lagi. Untung yang dulu berani bertolak, membuat aku masih tetap mawas diri. Sehingga lambat sekali rasanya nyampe ke tempat di mana kita ada sekarang. Tapi progres, Tuhan kerja. Ayo belajar untuk bagaimana kita meniadakan diri supaya Tuhan nyata dalam hidup kita. Injil itu masyhur, luar biasa. Kita naikkan pujian untuk Dia, bukan untuk diri kita. Kita naikkan khotbah untuk Dia, bukan untuk diri kita. Alangkah indahnya kita lakukan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk Dia, bukan diri kita, sehingga orang melihat nyata Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Dan mereka boleh berkata, aku melihat Yesus itu hidup di dalam hidup mereka. Aku melihat Yesus di dalam Paulus. Aku melihat Yesus di dalam para rasul. Aku menikmati Yesus yang hadir di Fanny Crosby. Aku menikmati Yesus yang hadir di Johann Sebastian. Aku menikmati Yesus yang hadir di banyak para penggugah lagu. Aku melihat Yesus yang hadir di kehidupan mereka. Alangkah indahnya. Izinkan saya menutup ini dengan satu pola dan cara berpikir. Saya kagum pada Mother Teresa. Tapi dalam sebuah diskusi, mahasiswa teologi langsung bicara, tapi man, saya baca loh situs Mother Teresa itu terakhir itu malah pergi ke dukun-dukun India waktu dia punya sakit. Wah, teologinya kurang benar, bla bla bla, nangis semua kalau ngomong. Saya cuma berkata satu hal, saya tidak tahu sejauh mana kebenaran itu, karena beritanya datang sesudah orang yang tidak ada. Tapi kalaupun iya, saya juga tidak tahu kenapa itu menjadi diskusi pertama dan utama. Bukan apa yang dikerjakannya. Bisakah kau bantah apa yang dilakukannya, membuat dia mendapat penghargaan dan Nobel yang penting? Apa yang kau lakukan? Yang kita lakukan cuma satu. Kalau ada orang top, kita sobek-sobek dengan seluruh analisa kita, maka puas batin kita. Ironis ya? Tiris kan? Padahal mestinya apa yang kita lakukan seperti yang dia lakukan. Kalau memang dia ada salah pada konsep pandangan, mari kita buat. Dia bikin satu, kita satu plus. Tindakan kita hidup, ajaran kita sehat. Tapi jangan kemudian kita membedah dan kita kehilangan kenikmatan menikmati Kristus yang hadir dalam tindakan itu. Bukan. Siapa manusia tanpa celah? Siapa manusia tanpa noda? Tapi bagaimana kita memasukkan Injil dengan sungguh-sungguh di kehidupan kita? Itu menjadi tantangan yang paling serius dalam hari-hari kita. Karena itu saudara kita kasih, penting bagi kita berkaca ke Alkitab yang hidup. Melihat, sudahkah aku berani menderita untuk Injil itu? Beranikah aku menjadi pelayan dan bukan bos dalam melayani tubuh Kristus itu? Beranikah aku dan sudahkah aku punya sikap yang tegas sehingga tidak terhina bobok oleh berbagai ucapan-ucapan manis, tetapi mencintai kebenaran yang seringkali menyakitkan itu? Sudahkah aku di sana? Atau aku hanya rutin dalam ibadah tanpa pernah mempunyai perhubungan yang serius dengan Dia? Camkanlah. Perlu sebuah kehati-hatian dan kejujuran dalam sikap hidup kita. Tunjukkan keunggulan kehidupan, layani Tuhan, masyhurkan Injilnya. Kalau memang kau sudah bersuka dengan Dia, jika belum, berdoalah supaya kau menikmati sukacita Injil itu. Amin. Kita tunduk. Kita ambil waktu teduh sejenak.
Kita mulai meneropong diri kita. Kita mulai melihat hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Dia? Apakah kita sudah memasyhurkan Injilnya? Hanyalah batinmu. Hari ini dikenaikannya, kita beringati, kita syukur. Ada pertanyaan penting bagimu, saudaraku. Teropong dan lihatlah dirimu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh menerima Yesus, pusat Injil itu dalam hidupmu, dan engkau hidup karena beriman kepadanya? Pikirkanlah. Mungkin engkau sudah Kristen dan ke gereja, tapi sejatinya hidupmu adalah engkau dan untukmu. Hari ini engkau rasa tertantang, tertegur. Sadarlah kau, sesungguhnya Injil itu belum berkuasa atas hidupmu. Sesungguhnya engkau tidak pernah mensyukuri anugerah itu secara luar biasa. Bagimu itu biasa-biasa, hanya seperti orang beragama. Demi Tuhan yang hidup. Jikalau ada orang seperti itu berkata, Tuhan ampuni aku, jujur, engkau belum menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jujur, hidupku belum dikuasai Injil. Demi Tuhan yang hidup, dalam nama Yesus, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa buat engkau. Saya akan merasa seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan berdiri di tempatmu, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Silakan berdiri di tempat. Berdiri, angkat tangan, berdiri. Berdialog dengan batinmu. Bapa di dalam surga, ketika engkau melihat banyak anak-anakmu yang berdiri di hadapanmu, yang menemukan titik kesadaran, menyebut namamu, tapi sesungguhnya engkau belum berkuasa penuh dalam hidup mereka. Mereka menutup sekar ruang dan belum mempersembahkan penuh kepadamu, yang seharusnya itulah kami lakukan. Tuhan, kalau hari ini mereka berdiri, kesadaran itu ada, maka aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakanlah belas kasihan-Mu, kobarkan api itu, supaya mereka menyala-nyala, terbakar dan bergelora, memasyhurkan Injil itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan meteraikan mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Kiranya ini bukan menjadi momentum yang biasa, tapi sungguh-sungguh sebuah momentum pertemuan dengan Engkau dalam kebenaran yang sejati. Demi Kristus, saudara. Silakan duduk, saudara. Pertanyaan saya yang kedua, engkau yang sudah melayani, engkau melakukan kehendak Tuhan, engkau aktivis, engkau ada di mana-mana. Tapi kemudian engkau sadar bahwa sebetulnya engkau melayani lebih banyak mau. Ketika kau pikir-pikirkan, ya, aku menjadi lebih penting dalam pelayananku dan bukan Kristus Tuhanku. Akhirnya engkau menemukan dengan jujur, ada banyak kerikil yang perlu dihancurkan. Engkau yang sudah pelayan, engkau yang sudah masuk bahkan mendalam, tapi engkau menemukan titik-titik itu. Demi Tuhan yang hidup, pikirkan itu, lihat dengan baik. Yang mereka sudah mengangkat tangan tidak perlu mengangkat tangan. Hanya yang belum mengangkat tangan, ketika engkau merasakan ada seperti itu, sudah pelayanan, sudah maju, tapi sebetulnya ada yang tidak beres. Penyangkalan diri yang tak maksimal. Kadang kau mau, kau tahu, tapi tak pernah terwujud. Demi Tuhan yang hidup, kalau pernah seperti itu, saya akan berdoa untukmu dalam nama Yesus. Angkat tangan kananmu. Ada yang berkata, saya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu. Siapa lagi yang berkata, saya juga? Silakan angkat tangan kanan saudara. Sekarang saya undang saudara angkat tangan, berdiri di tempatmu masing-masing. Ketika engkau mengangkat tanganmu, ketika engkau berdiri, ingatlah ini pertandinganmu yang harus kau menangkan. Tuhan menyertaimu, bagianmu untuk melakukan apa yang Dia mau
sehingga gegap gempita karena dia membekalimu oleh tampaknya. Bapa di dalam surga, kau lihat saudara-saudaraku yang mengangkat tangan dan berdiri di hadapanmu. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu. Engkau yang tahu hati dan pergumulan mereka, Engkau yang tahu kerinduan mereka, biar Engkau menggarap membentuk mereka. Kejujuran yang dinyatakan, biar menjadi pembelajaran penting. Tolong mereka berani bersikap untuk menyatakan kebenaran, menentukan tangkap dan sikap melayani Tuhan, sehingga tak terombang ambing, tak tergantung, tak tersandung hanya karena yang lain, tetapi tegak dan boleh menjadi berkat tersendiri di hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, meteraikan mereka yang Kristus mengerungi. Silakan duduk saudara. Yang terakhir saya berdoa, siapa di antara engkau hari ini ada di sini yang merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan dalam pengertian penginjil ataupun pendeta, yang rasa terpanggil untuk menjadi pelayan di ranah gereja. Semua kita melayani Tuhan, tapi siapa yang punya panggilan khusus ini? Entah kau masih sekolah tapi merasakan panggilan itu, saya akan berdoa meneguhkannya. Entah engkau ada di persimpangan jalan masih mengalami kebingungan, saya akan berdoa meneguhkannya. Entah engkau baru mulai merasakan panggilan tapi masih belum tahu bagaimana jalan ke depan, saya akan berdoa meneguhkannya. Biarlah Allah yang berbicara di dalam hatimu, biarlah Roh Kudus yang menaruh panggilan itu menjadi jelas bagimu. Kalau ada orang seperti itu yang mau menjadi hamba Tuhan, entah engkau sekolah, entah engkau sedang bekerja di persimpangan jalan, atau baru merasa dan sedang dalam pergumulan, angkat tangan kananmu kalau ada dalam nama Yesus. Jika ada silakan angkat tangan. Puji Tuhan. Adakah lagi yang lain berkata puji Tuhan, puji Tuhan? Siapa lagi yang berkata saya juga? Biar masing-masing melihat dirinya dan hatinya. Setiap saudara yang angkat tangan, silakan berdiri di tempat. Mari yang angkat tangan berdiri di tempat saudara. Kita akan berdoa saudara kasih. Adakah lagi yang berkata saya juga? Silakan berdiri. Bapa di dalam surga, empat orang anakmu berdiri di hadapanmu dalam kerinduan pergumulan untuk menjadi hamba-Mu. Biarlah Engkau yang sudah menaruh dalam hati mereka meneguhkan, memberkati mereka dalam kasih. Saya minta saudara keempat maju ke depan. Silakan maju ke depan, saya akan menumpangkan tangan saudara-saudara yang mau menjadi hamba. Bapa di dalam surga, tangan hamba-Mu tertumpang bagi anak-Mu ini. Teguhkan panggilannya, sempurnakan di dalam kasih-Mu, beri kekuatan, keberanian, kesetiaan untuk melayani. Buat dia memandang bukan kehormatan manusia yang dicari, tapi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, tangan hamba-Mu juga tertumpang, biar Engkau memberkati anak-Mu, menyertai memberkatinya dalam kerinduannya untuk menjadi hamba-Mu. Pertetapkan hatinya, memandang ladang yang sudah menguning, yang membutuhkan pelayan yang setia. Teguhkan, tetapkan dia di dalam nama Yesus. Tangan hamba-Mu tertumpang kepada anak-Mu, berkati sertai dalam belas kasihan-Mu, supaya sungguh-sungguh ia boleh maju dalam takut akan Tuhan, melayani dengan gentar di dalam kesungguhan, mampu memandang kepalsuan, berani bersikap di kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang meneguhkan. Adakah lagi? Kita bangkit berdiri saudara yang kekasih.
Ya Tuhan, ini kami umat-Mu, rindu memasmurkan Injil. Tolonglah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami di belas kasihan. Ketika Dekapos, ketika tunarungu, ketika anak-anak sekolah minggu dan remaja, ketika kami semua melayani, bintang kami ya Tuhan, terus perbarui hati dan pikiran kami menjadi alat-Mu yang taat. Bintang kami ya Tuhan, bentuk kami seturut apa yang Kau mau, sehingga hidup kami berpusat kepada-Mu. Terima kasih. Kami berdoa menatang gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau yang memulai dan mengerjakan pekerjaan ini. Di dalam kelemahan dan kekurangan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mendirikan gereja-Mu di atas-Mu, ya Kristus. Tolonglah, beri bijaksana supaya hamba tak salah. Berilah hikmat yang dari-Mu, supaya di dalam segala kelemahan kekurangan boleh bersama-sama dengan seluruh rekan pengerja dan peturus dan jemaat-Mu maju terus kepada-Mu, melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu, sehatku, sakitku, kayaku, miskinku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau tahu yang terbaik bagiku. Lakukan itu, jadilah kehendak-Mu yang kupinta padamu. Mampukan aku taat dan menikmati apa mau. Kiranya hal yang sama Kau turunkan pada tiap umat-Mu, menjadi sebuah gegap gempita di dalam hidup kami, memasyurkan Injil. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami berterima kasih. Amin.